Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fahasana dengan NIM 122-703-0036. Di sini saya sudah merangkai rangkaian obstacle avoider, di mana rangkaian ini merupakan pada dasarnya tuh rangkaian ini pada dasarnya tuh sama dengan rangkaian sebelumnya, yaitu rangkaian robot mobile control. Tapi pada rangkaian obstacle avoider ini kita akan menggunakan sensor yang berupa HCS-R04, di mana sensor ini merupakan sensor ultrasonik yang digunakan untuk ketika untuk mendeteksi benda yang di depannya. Jika bendanya itu kita misalkan ada aturannya ketika kurang dari 20, maka sensor tersebut akan mendeteksi benda, pin trigger ini akan memantulkan sebuah sinyal kepada benda tersebut. Lalu sinyal tersebut ketika sampai ke permukaan si benda, maka sinyal tersebut akan kembali dipantulkan dan akan diterima oleh pin echo. Nah, nanti pasti akan diproses menggunakan Arduino. Ketika pin echo tersebut sinyalnya itu diterima oleh pin echo, akan diproses oleh microcontroller Arduino, lalu akan menghasilkan nanti outputnya berupa pengontrolan kepada motor DC-nya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membahas lebih lanjut. Yang pertama itu saya akan terlebih dahulu menganalisis rangkaiannya. Nah, untuk pin enable 1 dan 2 itu dihubungkan kepada pin 11 Arduino, lalu input 1 itu dihubungkan kepada pin 13 Arduino, lalu output 1 itu dihubungkan kepada kutub positif motor DC, lalu ground sama yang ground yang ini sama-sama dihubungkan kepada ground Arduino dan ground dari baterai. Lalu yang ini output 2 itu dihubungkan kepada motor DC yang ground-nya. Lalu yang ini itu input 2 itu dihubungkan kepada pin Arduino 12, lalu yang power 2 itu dihubungkan kepada VCC dari baterai. Lalu yang power 1 itu dihubungkan kepada VCC dari baterai, lalu input 4 itu dihubungkan kepada pin 11 Arduino, output 4 itu dihubungkan kepada motor DC, positif motor DC, lalu ground itu dihubungkan kepada kutub negatif dari baterai. Output 3 itu dihubungkan kepada motor DC yang negatif, lalu input 3 itu dihubungkan kepada pin 8 Arduino, lalu pin enable 3 dan 4 itu dihubungkan kepada pin 10 Arduino. Nah, ini untuk menghubungkan antara LC, motor DC, Arduino dengan baterainya. Sekarang kita menganalisis pada menghubungkan HCS-R04 dengan Arduino, yaitu di sini ada pin ground, itu kita hubungkan dengan pin ground Arduino, lalu pin echo itu kita hubungkan kepada pin ano Arduino, lalu pin trigger itu dihubungkan kepada A1, lalu power itu dihubungkan kepada 5 volt Arduino. Nah, kita udah menganalisis rangkaiannya. Selanjutnya kita akan mencoba
menjelaskan sebuah kode pemrogramannya. Sebelumnya saya sudah membuat kode pemrogramannya seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan pemrogramannya. Nah, untuk pendefinisian pin ini, karena karena di dalam komponen HCS SR04 itu ada pin trigger sama echo. Jadi kita cantumin pin trigger itu ada di A1 kan ya, dihubungkan kepada A1 Arduino, lalu pin echo-nya itu dihubungkan kepada Arduino, lalu untuk motor kiri 1 kita hubungkan ke pin 13, lalu motor kiri 2 kita hubungkan ke 12, motor kanan 1 hubungkan ke 9, motor kanan 2, 8, terus PWM 12, 12, dan PWM 34 tuh kita masing-masing dihubungkan ke pin 11 sama pin 10. Nah, untuk void setup ini, di mana void setup ini, ketika kode program ini dijalankan, maka akan berproses hanya satu kali. Nah, di mana di sini ada serial begin yang sebesar 9600, yang ini merupakan sebuah kecepatan sinyalnya. Lalu untuk kita mendefinisikan sebuah pin mode, yaitu untuk motor kiri 1, motor kiri 2 itu, dan motor kanan 1, motor kanan 2 itu sebagai output, karena pada dasarnya itu nanti outputnya itu berupa pengendalian motor DC-nya. Nah, untuk PWM 12 dan PWM 34 juga sebagai output, dan itu PWM itu sebagai kecepatan dari sebuah si motornya. Lalu selanjutnya, untuk void loop itu di mana ketika program itu dijalankan, maka akan menghasilkan sinyal yang berulang-ulang. Nah, di mana long duration itu dalam bentuk sentimeter. Nah, kita pin mode kita tuliskan trig pin itu sebagai output. Lalu digital white itu trig pin akan mengalami low. Lalu setelah mengalami delay 2 second akan mengalami high pin trigger tersebut. Lalu akan mengalami delay selama 5 second, mikrosekon. Lalu akan mengalami low kembali pin trigger tersebut. Lalu pin mode buat echo pin ini dimana sebagai sinyal inputnya, karena seperti yang kita ketahui ketika pin trigger itu kan tadi itu sebagai output, karena dia memancarkan sinyal kepada benda yang di depannya. Nah, ketika benda itu sampai di permukaan, maka sinyal tersebut akan kembali dan akan diterima oleh echo pin. Jadi, echo pin ini sebagai sinyal inputnya karena menerima dari luar. Nah, untuk durasi itu pulse atau sinyal yaitu berupa high untuk echo pin ini. Lalu untuk durasinya itu kita akan mengkonfirmasi yang dari microseconds menjadi centimeters, di mana microsecond ini ketika berapa lama waktu ketika benda tersebut pin trigger itu memancar dan echo menerima sinyal tersebut dari benda. Nah, berapa lama waktunya? Itu dalam bentuk mikrosekon. Nah, nanti diubah menjadi ke sentimeter. Nah, nanti hasilnya itu akan dimunculkan di serial monitor atau serial.println. Lalu untuk analog write PWM 12 dan PWM 34 itu sebesar 255, di mana
ini 255 ini sebagai kecepatan maksimum dari motor DC. Nah, ini ada sebuah logikanya, di mana jika jarak dari jarak sensor ke benda tersebut itu kurang sama dengan 20, itu maka kode program ini akan berjalan, di mana digital world motor kiri 1 itu low, motor kanan 2 high, motor kanan 1 high, motor kanan 2 low, maka akan serial monitor atau serial print lain tersebut akan menginformasikan bahwa di sana ada suatu hambatan atau halangan, maka belok ke turn right, maka belok ke kanan. Nah, juga misalnya di sini ada misalnya jaraknya itu lebih dari 20 cm ke sana, maka program ini akan dijalankan, di mana motor kiri 1 itu low, motor kiri 2 itu high, dan motor kanan 1 low, motor kanan 2 high. Nah, tidak ada karena lebih dari 20 dan akan menjalankan program yang ini, maka serial.print line itu akan muncul sebagai no obstacle move forward, di mana tidak ada hambatan di depan, maka berjalanlah terus. Jadi rangkaian tersebut akan terus berjalan. Sedangkan kalau misalnya yang ini yang kurang 20 cm itu jarak benda terhadap sensor yang kurang dari 20 cm, maka dia akan belok. Sedangkan kalau misalnya yang lebih dari 20 cm itu rangkaian tersebut akan terus berjalan. Nah, di mana nilainya itu adalah 100. Kita akan menguji coba rangkaiannya. Smart Simulation, serial monitor, ini, bandanya dia atas banget. Nah, ini kan dia itu sebesar 303 cm. Dia lebih dari 20 cm, maka serial monitor ini akan serial.print line ini akan menunjukkan untuk tidak ada atau menginformasikan bahwa di depan itu tidak ada halangan, maka berjalanlah terus. Nah, tetapi ketika benda tersebut kita dekatkan dan sebesar kurang dari 20 cm, misalkan di jarak itu 8,6 cm, maka di serial monitor ini akan menginformasikan bahwa di sana itu ada halangan, maka berbeloklah. Nah, jadi rangkaian ini akan segera berbelok. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.